itu lato ding kena sini, maka yang ditakutkan adalah trauma atau fraktur ya, pecahnya tulang tengkorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Na Channel. Semoga teman-teman Mbak Na semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman Mbak Na, kali ini Mbak Na mau nge-review permainan yang lagi viral ya di Indonesia juga di seluruh dunia. Ya teman-teman pasti udah pada tahu yang namanya lato-lato gitu ya. Nah ini nih, Mbak Na mau nge-review ini dampak positif juga negatif daripada permainan lato-lato ya. Ini mainan yang sangat-sangat viral, jadi nanti teman-teman harus tahu nih dampak positif dan negatif daripada lato-lato ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke teman-teman, Mbak Na semuanya pasti udah pada tahu ya apa sih itu lato-lato. Nah ini tuh sebenarnya permainan yang udah jadul dari zaman Mbak Na dulu masih sekolah SMP SD itu, ini tuh udah ada gitu. Cuman bentuknya tuh nggak kayak gini gitu ya. Bentuknya tuh dia ada kayak ada gagangnya mungkin kayak gini ya. Nah sebenarnya memang ya untuk permainan lato-lato ini tuh ada yang positif juga ada yang negatif, maksudnya dampak daripada permainan lato-lato gitu ya. Jadi teman-teman itu wajib tahu ya, apalagi kita nih sebagai emak-emak ya, sebagai orang tua, nggak cuma emak-emak doang nih ya, tapi untuk bapak-bapak juga, babe-babe juga yang harus bisa mengawasi putra-putrinya untuk dalam bermain lato-lato. Jadi di sini Mbak Na mau kasih tahu sedikit gitu ya tips untuk teman-teman semuanya juga, dan juga untuk dampak negatif daripada permainan lato-lato ini. Yang pertama untuk Mbak Na mau kasih tahu gitu ke teman-teman, dampak positifnya itu sebenarnya banyak gitu. Karena yang pertama ini cukup untuk menstimulasi ya, menstimulasi daripada refleks tangan kita. Untuk tangan kita yang sebelah kanan ya, kalau misalkan kita tuh bermain ini itu otomatis kan tangan kita tuh distimulasi gitu ya. Jadi kita refleks kita semakin bagus gitu ya, otak juga tangan itu bekerja. Nah menambah kreativitas anak juga ya kan. Kemudian juga bisa untuk menambah mengurangi daripada anak bermain gadget gitu ya, karena ini kan banyak yang main itu kan anak-anak, walaupun ini tuh tidak hanya anak-anak aja main, jadi ini untuk mengurangi anak-anak bermain gadget karena tidak ada satupun anak yang tidak bermain gadget. Nah dengan adanya lato-lato itu dampak positifnya adalah anak-anak jadi berkurang untuk bermain gadget, jadi dia mengalihkan permainan dari gadget ke lato-lato gitu ya, karena saking maraknya gitu. Kemudian untuk menambah kreativitas itu seperti apa? Jadi sekarang tuh marak adanya lomba lato-lato gitu ya, entah di sekolah, entah tuh di kampung-kampung gitu ya. Mungkin nanti ini bisa juga dijadikan kayak lomba-lomba 17-an gitu ya, lomba-lomba di sekolahan. Itu banyak juga yang sangat berprestasi. Dan lato-lato tuh mainnya nggak cuma gini-gini aja ya. Jadi di sini tuh banyak sekali ya ragam untuk trik untuk main lato-lato tuh gimana, triki-trikinya gitu ya. Sementara kalau Mbak Na sendiri main kayak gini tuh agak susah sih, karena ya mungkin karena ini permainan anak-anak yang jadul. Jadi ini kalau emak-emak kayak Mbak Na ini aduh kayaknya susah banget sih kalau mainan lato-lato. Nah, selain daripada dampak positif, pastinya ada dampak negatif daripada permainan lato-lato ini ya. Dampak negatifnya adalah saat ini marak banget di berita-berita seperti di video Mbak Nas di sini ya. Di awal itu udah Mbak Nas jelasin ya, banyak sekali case, banyak sekali kasus daripada korban permainan lato-lato itu ya. Misalkan ada anak yang matanya lebam karena terkena lemparan daripada lato-lato. Kemudian ada juga yang kepalanya pada benjol gitu ya, sampai benjolnya tuh segede lato-lato gini gitu ya. Terus ya banyak case lah, mungkin nanti bisa teman-teman sekalian semuanya baca ya di berita-berita, juga ada yang di TikTok juga ada gitu kan. Terus ya banyak lah korban-korban daripada main lato-lato itu. Karena di sini ya kalau Mbak Na lihat itu untuk talinya aja, ini tuh tipis banget gitu loh. Untuk saat ini mungkin untuk permainan lato-lato yang sekarang ini tuh pakai tali, tapi talinya tuh tipis banget gitu ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan lato-lato itu terpental sehingga mengenakan mata ataupun jidat. Jadi tuh yang bisa menyebabkan benjol itu kan karena lemparan keras daripada lato-lato ini itu sendiri gitu ya.
Jadi ini tuh bahayanya di situ. Yang kemudian kalau misalkan ini kepanjangan pun ya, talinya kepanjangan itu juga bisa menjerat leher gini ya. Kalau misalkan kita mainnya saking semangatnya gitu kan, itu bisa aja gitu menjerat leher. Jadi itu tingkat dampak negatifnya sih. Dan kalau misalkan ini sampai terkena kepala ya, selain benjol itu juga menyebabkan apa ya, seperti yang disebutkan oleh dokter saraf ya, yang di video Mbak Ana sebelum ini itu menjelaskan dampak daripada apabila kita terbentur lato-lato. Selain benjol itu sangat berbahaya untuk saraf juga ya di kepala kita. Dampak negatif yang lain yaitu ini tuh kalau misalkan banyak yang mainin gitu ya, kalau misalkan anak-anak rame-rame gitu pada mainan lato-lato, itu biasanya tuh bikin bribeni. Kalau bahasa Jawanya tuh bribeni gitu loh ya, itu ngeselin banget nih, apa ya, suaranya itu bribeni, itu berisik kasar. Kalau misalkan bahasa Jawanya bilang tuh bribeni, berisik gitu ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya tuh apa ya, so disturbing the ear gitu ya. Jadi sangat-sangat mengganggu untuk suaranya gitu. Kalau misalkan bayangin aja kalau satu kampung main lato-lato, gimana sih nggak bribeni. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu ya ulasan daripada Mbak Ana tentang lato-lato, dampak positif dan dampak negatifnya. Teman-teman juga wajib tahu ya, untuk emak-emak dan babe-babe yang punya anak kecil gitu ya, perlu diawasi. Dan ingat ya, untuk anak-anak itu mainnya umur 8 tahun ke atas ya. Kalau anak-anak 8 tahun ke bawah itu ya perlu pengawasan kita, dan menggunakan talinya itu juga yang cukup kuat. Misalkan beli dengan tali yang tipis, maka ganti dengan tali yang lebih tebal. Kemudian pakailah kacamata ya kan. Kacamata itu bisa kacamata biasa, kacamata putih, untuk apa sih, selain melindungi mata dari ini ya, lemparan ini kalau misalkan sampai ucul gitu ya. Atau bahkan kacamata hitam gitu ya kan. Kalau kayak gini kan lebih keren juga, apalagi kalau misalkan siang-siang gitu kan, kalau main kan nggak terlalu silau juga di luar gitu ya. Oke, ini tuh kayak orang buta kayak gitu. Oke, segitu dulu ulasan dari mana tentang lato-lato. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Okay, next game.